Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Dini Hartono. Nomor induk mahasiswa saya 044 Prodi saya Sistem Informasi. Berikut saya memberikan tugas pertama saya. Kemarin saya sudah coba upload, Pak. Namun kemungkinan ada kegagalan dari upload tugas saya, sehingga saya harus membuat sebuah video untuk melaporkan tugas pertama saya. Untuk tugas yang kemarin itu ada di aktivitas belajar 4. Untuk tugas yang pertama, nomor pertama, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang bagian A-nya algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Kemudian untuk 1B-nya sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini, cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Mungkin untuk jawaban yang nomor pertama sudah saya siapkan, Pak, dalam bentuk Word. Ini untuk jawaban yang pertama. Mungkin nanti ketika Bapak bukan filenya, nanti bisa saya kirimkan via email atau via apa, Pak. Setelah yang penting ada untuk ininya, Pak. Ini tugas pertamanya yang nomor 1A, algoritma dan pemrograman komputer. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian algoritmanya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada beberapa definisi dari para ahli mengenai algoritma. Di sini ada 5 poin kalau nggak salah definisi dari para ilmuwan. Terus untuk yang selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang fungsi dari algoritmanya itu sendiri. Algoritma lalu di sini fungsi-fungsinya ada 4 fungsi kalau misalnya menyelesaikan masalah, menghemat waktu dan sumber daya, otomatisasi dan meningkatkan efisiensi, dan serta penjelasannya. Kemudian di sini ada karakteristik algoritma. Karakteristik utamanya di sini ada 9 poin kalau misalnya sudah saya jelaskan seperti itu. Kemudian 10 poin. Terus di sini untuk poin selanjutnya ada jenis-jenis algoritmanya. Ada berdasarkan strukturnya, berdasarkan jenis datanya, berdasarkan tujuannya. Lalu pembahasan yang selanjutnya di sini ada pengertian pemrograman komputer serta dengan penggambarannya, jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada beberapa jenis bahasa pemrograman di sini, diantaranya ada Python, JavaScript, Java, C++, dan lain sebagainya. Dari skill ada script, ada Kotlin, HTML, PHP, HTML. Terus di sini berdasarkan tingkat keabstraksiannya. Ada berdasarkan paradigma pemrogramannya, ada berdasarkan tujuannya. Lalu di sini untuk poin selanjutnya ada perkembangan pemrograman komputer. Ada beberapa mungkin pengembangan dari arti. Di sini saya jelaskan perkembangan pemrograman komputer mungkin dari tahun 1945 sampai tahun 2000. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya di sini ada hubungan antara algoritma dengan pemrograman komputer serta dengan penjelasannya. Dan untuk yang terakhir sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini serta dengan penjelasannya. Mungkin itu untuk poin yang nomor 1. Untuk
Poin jawabannya nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart atau pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji Rp 5 juta, jika golongan B gaji Rp 6.500.000 dan jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburannya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburannya 32%. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburannya 30%. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburannya 36%. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburannya 38% dari gaji pokok. Untuk input pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan lembur. Output jam penghasilan di sini diminta gaji golongan per lembur. Sini saya sudah membuatkan sebuah bentuk flowchart di aplikasi Flowgorithm. Nanti bisa Bapak cek atau bisa saya kirimkan nanti mungkin. Yang pertama, di sini saya membuat sebuah deklarasi terlebih dahulu. Ada 2 deklarasi, yaitu golongan serta dengan gaji pokok. Untuk golongan di sini saya memakai string, tipe string karena golongan itu berupa angka. Kemudian di sini ada gaji pokok. Gaji pokok saya memakai real karena di sini berupa angka-angka gaji pokok. Setelah itu di bawahnya saya membuat sebuah output. Output maksudnya untuk apa? Jadi ketika kita menjalankan sebuah sistemnya, nanti ada pertanyaan terlebih dahulu, golongan apa yang ingin ditanyakan atau golongan apa yang ingin dimunculkan. Makanya saya di sini membuat output golongan apa. Lalu untuk yang di bawahnya saya di sini input golongan. Nanti kita bisa menginput sebuah golongan apa yang kita minta di sini. Setelah itu untuk di bawahnya saya membuat sebuah jika golongan tersebut golongan A, maka gaji pokoknya itu 5 juta. Karena dari soal di sini disebutkan jika golongan A, maka gajinya tersebut adalah 5 juta. Jika golongan tersebut bukan dari golongan A, maka masuk dalam golongan B. Golongan B yaitu di sini saya kasih if lagi, if true, jika benar dia merupakan golongan B, maka gaji pokoknya itu 6.500.000. Dan di sini pun dalam soal golongan B yaitu gajinya itu 6.500.000. Jika bukan dari golongan B, maka di sini masuk pada golongan C. Golongan C, jika benar dia adalah golongan C, maka di sini gaji pokoknya langsung keluar 9.500.000. Dan jika salah di sini karena tidak ada golongan D, golongan E dan selanjutnya, maka di sini saya buat sebuah output golongan salah dan di sini sebuah asigen gaji pokok. Kenapa saya buat asigen gapok sama dengan 0 karena nanti yang akan muncul ketika si penginput itu masukkan golongannya salah, maka di sana akan terjadi golongan salah. Outputnya itu akan muncul golongan salah. Jadi kurang lebihnya mungkin alurnya seperti ini. Lalu setelah itu saya beranjak ke perhitungan jam dan perhitungan lembur.
Di sini saya buat dua deklarasi, yaitu jam, deklarasi jam yang di sini tipenya integer. Lalu di sini saya buat deklarasi lembur yang tipenya itu real. Lalu saya buat seperti yang di atas terlebih dahulu. Di sini ada output beserta inputnya. Jadi sebelum kita biasanya sistem itu menanyakan berapa jam lemburnya gitu. Jadi supaya outputnya ada pertanyaan seperti itu, maka saya buat dulu outputnya di sini berapa jam lemburnya gitu. Inputnya sengaja di sini input jam, input jam, kemudian di sini eh, ada jika if jadi ada jika dia lembur. Kan di sini dari soal jika karyawan lembur 1 jam maka gaji lemburnya 30%. Saya sengaja di sini buat jam 0 dulu, maksudnya untuk apa? Jadi untuk ketika si karyawan tersebut tidak lembur, maka otomatis gaji pokoknya plus jam lemburnya itu karena dia 0, maka yang muncul adalah gaji pokoknya saja. Gitu. Makanya saya dibuat di sini ketika si karyawan tersebut tidak lembur jamnya, jam benar jamnya lemburnya 0 atau sama dengan tidak lembur, gitu, maka gaji pokok ditambah jam lembur. Gaji pokok di sini saya buat gaji pokok dikali lembur. Gaji pokok dikali lembur. Terus jika karyawan tersebut lembur lebih dari ternyata kenyataannya lembur, berarti di sini saya buat false. False-nya itu salah. Ternyata dia lemburnya 1 jam. Jika dia benar lemburnya 1 jam, maka di sini dalam soal 30% dari gaji pokok. Saya sengaja di sini jika benar berarti 30% itu sekitar 0,3 ya. 0,3, makanya jika benar dia lembur 1 jam, maka lembur 0,3. Di sini saya masukkan asigennya lembur 0,3. Jika dia salah, ternyata dia lemburnya itu lebih dari 1 jam, ternyata 2 jam. Maka di sini saya buatkan false-nya itu salah. 2 jam itu dari soal di sini 32%. Maka di sini true-nya itu bedarnya itu 0,32. Terus jika salah, jika ternyata karyawan tersebut lembur lebih dari 2 jam, ternyata 3 jam, maka masuk ke jalur yang ke sini 3 jam. Gitu. Ternyata kalau benar misalkan di sini 0,34. Ternyata karyawan tersebut bukan lembur 3 jam, ternyata 4 jam atau 5 jam. Sengaja saya terus buat alurnya seperti ini. Setelah pada akhirnya ketika jam lemburnya itu lebih besar dari 5, di sini saya buat outputnya itu jam tidak boleh minus. Atau nanti ketika keluar di sana jam lemburnya itu tidak, ketika penginputan minus itu nanti dia akan muncul jam lembur tidak boleh minus. Gitu. Lemburnya sama dengan 0. Nanti masih tertahan di jalur di sini. Gitu. Ketika dia dia lembur lebih dari 6 jam itu kemungkinan overload juga ya, overload lemburan. Jadi nggak di sini kan dari dalam soal itu tidak ada lembur yang 6 jam gitu. Jika lemburnya lebih dari 5 jam maka sistem akan membaca tertahan di sini. Gitu. Di jam lebih besar dari jam 5 jam ini. Gitu. Jadi ketika benar, maka si karyawan tersebut 38% dari gaji pokoknya. Berarti sama dengan 0,38. Terus kemudian untuk alur di bawahnya, saya di sini memasukkan sebuah deklarasi kembali, deklarasi real lemburan. Jadi sengaja saya ini buat tipenya itu real supaya si angka-angkanya muncul. Dan di sini saya sengaja tulis lemburan. Kemudian di sini saya buat asigen gaji pokok dikali lembur. Jadi hasil dari yang di atas itu ketika dihitung semua gaji pokok dikali lemburan.
Terus di sini untuk outputnya total gaji sama dengan dan gaji pokok ditambah lemburan. Kemudian saya coba jalankan golongan apa? Coba saya sebutkan golongan A. Golongan A berapa jam lemburnya? Misalkan saya tulis 5 jam. Dan di sini untuk total gaji golongan A dengan jam lemburan 5 jam, maka yang diterima gaji oleh karyawan golongan A tersebut adalah 6.900.000. Kita coba lagi untuk golongan yang lainnya. Golongan apa? Misalkan kita masukkan ke golongan C. Golongan C. Berapa jam lemburnya? Misalkan untuk golongan C itu jam lemburnya itu 2 jam misalkan. Maka untuk golongan C itu masuk ketika lemburannya itu 2 jam, maka total gaji yang dia dapat itu sekitar 12.540.000. Terus untuk yang selanjutnya, misalkan karyawan tersebut masuk ke golongan B. Misalkan golongan B. Dengan total lemburan misalkan untuk gaji karyawan golongan B, lemburannya misalkan dapat 4 jam. Nah, jadi total gaji yang didapat untuk golongan B itu dengan lembur 4 jam itu, total gajinya itu 8.840.000 rupiah. Mungkin itu Pak untuk laporan tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih belajar Pak untuk aplikasi ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa lebih paham lagi, bisa lebih mengerti lagi tentang aplikasi yang sedang saya kerjakan saat ini. Mungkin begitu, segitu dari saya Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.